Apalagi kalau mereka mendapatkan dari media sosial, dari saya pula gitu kan. Nah, ini udah menjadi tidak valid ya. Nah, dari awal kita sudah menyampaikan itu ya. Banyak penelitian dia menggunakan dokumen-dokumen milik saya atau yang didapatkan dari media sosial. Dan itu tanpa izin sebenarnya. Kenapa? Saya memberikan dokumen saya ke dia untuk menyadarkan dia di awal gitu ya. Supaya dia tidak ikut-ikutan dengan kasus seperti ini. Ternyata apa? Wah, saya diblokir gitu kan. Kemudian malah disalahgunakan. Marah-marah dia digelar perkara khusus kemarin. Saya nggak mencuri katanya, karena ada media menganggap dia mencuri. Kalau menurut saya tetap dia mencuri sebenarnya. Dia tanpa izin menggunakan dokumentasi saya. Ini contohnya yang di bawah ini. Ya, ini kan sama ini fontnya. Ya. Font mirip dengan Times New Roman tahun 85 pula ini ya, tahun 85. Nah, ini apa namanya? Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada juga ini. Persis. Ya. Jadi ini sudah membantah. Jadi penelitian yang dilakukan dia terhadap font itu benar sama sekali tidak berdasar lagi. Ya. Bisa dianggap sampah lah gitu ya. Kali ini ada satu video di mana video ini saya kira sangat luar biasa karena penuh dengan edukasi dan menurut saya ini penting untuk saya sebarluaskan. Justru menjelaskan secara rinci bahwa data yang digunakan oleh Richmond itu justru bersumber dari dirinya. Ini luar biasa ini ya, betul-betul terbongkar bagaimana kedoknya Richmond Sianipar. Jadi itu bukan hasil dari pribadi Richmond sendiri. Dan lebih parah lagi, data tersebut digunakan tanpa izin sehingga menurut Joshua tindakan Richmond itu bisa dikategorikan sebagai pencurian. Dan hal lain, Pak Prof Kunchoro yang kita tahu sebelumnya pernah berdiskusi dengan Richmond Sianipar di acara Rossi itu kembali angkat bicara. Beliau sangat menyayangkan sikap Richmond Sianipar yang menutup telinga dan hati dari berbagai nasihat akademis. Alih-alih sadar, justru dia menggandeng tokoh-tokoh kontroversial menurut beliau seperti Said Didu dan Abraham Samad. Hasilnya bukannya kebenaran yang lahir, tapi kegaduhan yang semakin meluas di ruang publik. Dan ini juga sangat berpengaruh ke UGM ya, dan itu yang sangat disayangkan oleh beliau. Sekarang aja yang dalam kondisi yang seperti ini, siapa Samad diundang, Said Didu diundang, siapa diundang, dan itulah yang kemudian menjadikan itu gaung yang kemarin sudah mulai redup, mulai lagi sekarang terbakar. Langsung saja ya, saya akan coba membahas ya terkait mungkin yang terakhir ya, mungkin Bang Bill pernah bahas juga itu di videonya ya, bahwa si Richmond ini beserta timnya gitu ya berkunjung kembali ke UGM ya, dan dia mencoba masuk ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan akhirnya karena di sana sedang ada renovasi gitu ya, akhirnya melipirlah dia ke Fakultas Hukum gitu ya. Nah, ada yang lucu di Fakultas Hukum gitu ya, dia bisa masuk ke perpustakaan Fakultas Hukum dan coba mencari ya dokumen-dokumen skripsi tahun 80-an, dan dia menemukan sendiri tetapi tidak berani menunjukkannya gitu ya. Mungkin dia terkejut di situ, oh ternyata sama aja. Bisa sama dengan skripsi fakultas yang ada di Kehutanan gitu ya. Nah, ini saya coba bahas, saya sudah dokumentasi karena saya juga kemarin baru berkunjung ke Fakultas Hukum Perpustakaan. Apa yang saya temukan di sana? Ada mungkin ratusan skripsi tahun 80-an ya, yang dicetak di perdana ya, dari tahun 81, 82, 85, sampai 89 ya. Ya, itu ada ya. Ada ratusan ya, ada seratusan lah mungkin ya, saya foto, tapi nggak semua saya buka-buka gitu ya, saya videokan. Tapi saya ada cukup banyak, saya coba tampilkan mungkin ya. Inilah fakta skripsi Fakultas Kehutanan tahun 80-an. Ini pasti akan nanti otomatis membantah juga penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Richmond gitu ya. Bahwa ini fontnya Times New Roman yang bisa hanya word processor gitu ya, dengan teknologi. Boleh saya potong sebentar Mas Joshua? Ya, silakan Pak. Jadi agar kita itu arahnya sangat jelas, bagaimana kalau misalnya kita membicarakan secara dengan topik-topik. Satu, yang pertama itu masalah tuduhan penelitian ya.
Misalnya di kita juga dalam penelitian, kita mulai dari yang pertama, pembinaan rapor. Seharusnya begini, yang dilakukan Yosua seperti ini. Tujuan penelitian bagaimana? Kemudian data yang sudah ada, yang seharusnya misalnya seperti ini, seperti Anda punya data yang seperti ini, sebetulnya seperti ini. Kalau itu bisa disajikan dengan cara seperti itu, kita akan menjadi banyak, karena ketika mereka mengatakan bahwa satu makan penelitian, kebetulan saya mengajar mata kuliah penelitian kualitatif di S2, S1, S2, S3 di psikologi. Itu ada syarat-syaratnya untuk melakukan penelitian. Saya kira semuanya sama. Nah, maaf, bertanya apakah mereka bertiga itu penelitiannya itu on the spot atau apa? Karena ada pertanyaan metodologi, kemudian mereka mengatakan bahwa ini penelitian biar ilmiah, gitu loh. Iya. Betul, setuju. Membina raport bagaimana? Itu tidak ada yang ada di sini. Ya, kemudian ketika mereka mengatakan tanggal 15 April mereka melakukan penelitian di situ, itu kan bagian penelitian mereka. Itu bukan penelitian, itu geruduk. Mereka sendiri geruduk, menamakan istilah geruduk. Itu saya kira mengusulkan itu. Iya, baik Prof. Ya, kita sangat paham itu. Jadi ya kita teman-teman yang di sini, terutama yang di forum ini, yang ada di Zoom, kita pasti tahu bahwa mereka itu tidak ada yang disebut penelitian seperti itu. Penelitian mana ada yang seperti itu? Kita sudah bahas itu di DF Talk yang ke-20 sebenarnya, ya Prof. Jadi kita tahu, apalagi kita adalah orang yang sering dimintain bantuan oleh law enforcement ya untuk melakukan pemeriksaan digital forensik, penelitian khusus terkait dengan barang bukti digital gitu ya. Jadi di sana syarat-syaratnya sangat ketat, SOP-nya sangat ketat. Nah, itu sudah kita bahas yang lalu, Prof ya. Jadi mungkin di sini untuk mempersingkat sementara ya, nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Saya ingin memaparkan fakta-fakta terkait skripsi di Fakultas Fakultas Kehutanan dan Fakultas Hukum yang kemarin dikunjungi oleh Rismond, dan dia tidak berani menunjukkan skripsi yang ditemukannya. Itu artinya dia sudah melakukan confirmation bias gitu ya. Dia tidak menampilkan temuan fakta-fakta yang dia temukan gitu ya. Dia mencari skripsi-skripsi yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan ada yang feedback ya, sesuai dengan asumsinya dia gitu ya. Nah, yang pertama, beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Fakultas Hukum ya. Ini adalah perpustakaan yang dikunjungi Rismond terakhir gitu ya, di podcastnya dia ya. Nah, apa saja yang saya temukan di sana gitu ya. Jadi yang saya temukan memang ternyata Fakultas Hukum masih menyimpan ya semua skripsi-skripsi tahun 80-an, termasuk tahun 85 ya, termasuk tahun 85 ya. Jadi ini saya dokumentasi ya, nanti teman-teman bisa mencermati apa bedanya dengan font-font yang ditemukan di skripsi Pak Jokowi. Saya kira tidak ada perbedaan, sama persis gitu ya. Kenapa? Karena percetakannya juga sama gitu ya. Dari situ sudah terbantahkan analisis font yang dia lakukan sebenarnya. Dan dia dari awal dia tidak melakukan namanya studi komparasi ya, yang kita pelajari ketika kita di S1 gitu ya. Studi komparasi yang dia lakukan itu hanya meneliti satu skripsi saja dan ingin meneliti semua font yang ada di situ dan tidak membandingkan dengan skripsi lain yang satu angkatan, yang lulus bersamaan dan seterusnya ya. Termasuk juga meneliti ijazah pada saat itu. Dia melakukan perbandingan hanya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman kita ya Pak Bambang Prastowo yang fakultas lain, fakultas MIPA, dan tahunnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini menjadi bias gitu ya, sehingga dia menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya lucu gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan pembanding yang lain, dia memaksakan ya, bahkan dia memaksakan dengan skripsi yang ada di MIT katakanlah, yang ada di fakultas lain, yang ada di kampus lain, di universitas lain dan seterusnya, dan itu menjadi bias gitu ya, menjadi tidak benar ya, tidak valid ya. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan skripsi yang nggak jelas, yang bukan melakukan penelitian yang benar ya, menggunakan bahan atau sumber yang sesuai ya dengan objek penelitian dia. Nah, ini saya coba tunjukkan. Disinilah dia masuk pada saat itu. Saya coba merekonstruksi lagi dari video dia di mana nih? Oh, ternyata lantai 3.
Jadi perpustakaan Fakultas Hukum itu ada 3 lantai, ya. Di lantai 3 dia yang banyak di video itu, ya. Karena dia naik tangga juga gitu ya. Dan saya juga menemukan persis di lantai 3 tersebut buku-buku skripsi yang dicetakkan juga di Perdana dan tahun 80-an. Ada 81, 82, 83 sampai 89 yang saya temukan. Ini contohnya 87, ada 86. Ini semuanya dicetak di Perdana persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jokowi, termasuk juga Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi juga benar bahwa saya sendiri melihat sendiri, mendokumentasi sendiri skripsi Pak Jokowi, ya, menyentuh sendiri, saya menemukan pembatas ini, ya. Ini sudah ada di Notulen FGD kita dulu, ya, FGD DFIS, ya. Itu sudah kita kirimkan juga, hampir ada 40-an skripsi yang saya dokumentasi pada saat itu, meskipun nggak semua saya upload, ya, nggak semua saya upload. Nah, persis sama menggunakan percetakan Perdana, ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini ada banyak sekali skripsi. Ada tahun berapa ini? Ada tahun 85 juga, 86. Nah, ini 85 misalnya, ini Imam Santoso, ada 86, Muhammad Cumaidi, gitu ya, dan seterusnya. Halaman pengesahannya itu menggunakan font yang sama dengan skripsinya Jokowi, ya. Jadi ya, bagaimana mungkin dia membantah itu lagi, gitu ya? Kalau kemarin kita tunjukkan, ya, skripsi teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan, dia membantah ini karena kenapa nggak ada tanda tangannya? Memang ada beberapa yang nggak ada tanda tangannya, tapi ada juga yang pakai tanda tangan sebenarnya, gitu kan? Dan dia berpikiran bahwa semua itu palsu, dipalsukan. Dan itu yang dilakukan dia pelaporan di Polda DIY. Dia merasa bahwa skripsi-skripsi semua yang ditunjukkan, yang saya tunjukkan, yang saya kirimkan kepada dia, itu kayaknya direkayasa semuanya. Nah, bagaimana dengan Fakultas Hukum ini? Apakah direkayasa semua? Nggak mungkin, ya kan? Selain di Fakultas Hukum, ada di Fakultas Sastra juga. Dan kemarin sudah kita kasih tunjuk di tahun 21. Dan kemarin baru ada informasi lagi mengirimkan ke saya, farmasi juga sama, Pak. Di farmasi juga sama, gitu ya. Fakultas-fakultas yang lain juga ternyata sama. Kenapa? Karena percetakan Perdana pada saat itu memang sangat banyak, ya, cabangnya juga di Jogja, dan menjadi favorit banyak percetakan, apalagi dekat dengan kampus. Ada di dekat Selokan Mataram, gitu ya. Ada juga di Jalan Gejayan dan seterusnya. Nanti dilihat ada cabang-cabang, ya. Oke, kemudian, nah inilah contohnya, ya. Ini tahun 86. Kita bisa lihat nanti fontnya, ya, ini dari foto. Tapi ada juga beberapa yang saya capture dari video saya, karena saya nggak mungkin ngefoto semuanya, gitu ya. Karena saya nggak bawa, beda sama si Rismon, mungkin ada orang yang mendokumentasikan. Saya sendirian saja kemarin datang ke sana, ya. Nah, lihat ini, ya. Ini font apa ini kira-kira? Sama persis seperti font yang ada di skripsi Pak Jokowi, ya, menggunakan mirip dengan Times New Roman, ya. Lihat nih, ya. Dan ini juga udah sangat rapi. Kalau dia menguji dengan toolsnya itu pasti sama, nggak mungkin berbeda. Pasti dianggapnya ini cetakan digital, karena softwarenya dia itu tidak terverifikasi juga sebenarnya, tidak valid, ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, katakanlah, software kita itu pasti akan melalui proses pengujian. Paling tidak oleh peer review, teman-teman kita yang sudah menggunakannya. Jadi kalau dia menggunakan softwarenya sendiri, dan dia menganggap itu valid, dengan hanya komentar-komentar aja bahwa ini valid, bahwa ini keluaran dari word processor digital, bahwa ini hasil mesin tik segala macam, itu tidak bisa digunakan sebagai analisis bukti di pengadilan. Kenapa? Karena kita tahu algoritma yang digunakan di belakang itu, ya kan? Dan seterusnya, ya. Ada banyak tool-tool forensik yang kita bisa gunakan untuk menganalisis ini sebenarnya. Tetapi nggak perlu deh digital forensik untuk menganalisis ini, gitu ya. Seperti yang saya katakan berulang kali bahwa ini dokumen analog, aslinya analog, kita bandingkan saja, itu sangat mudah sekali kok, ya. Dari fontnya saja sudah sama, ya. Ada banyak seperti ini, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga, ya, dipertahankan di hadapan penguji, dan ini semua ada tanda tangannya. Sengaja saya ambil yang ada tanda tangannya, karena kalau nggak ada tanda tangannya pasti dianggapnya nggak valid lagi, gitu, sama si Rismon, gitu kan. Nah, ini, ya, sama persis, dan itu sudah sangat rapi, dan itu tahun 85, 86 dan seterusnya, ya. Nah, ini juga ada, ya. Udah serapi ini persis, ya. Seperti cetakan-cetakan word processor memang, gitu ya. Tetapi itulah canggihnya percetakan zaman dulu, ya. Dan dia tidak menyadari itu. Dia hanya membandingkan ke cetakan-cetakan yang menggunakan mesin tik, dan yang dibandingkan dia apa?
Yang dibandingkan dia itu adalah cetakan mesin tik yang saya kirimkan juga. Dan itu dianggapnya menjadi primary evidence-nya. Nah, ini kolotnya lagi gitu ya. Nggak ada ya, foto-foto itu bisa dijadikan primary evidence kecuali yang melakukan foto itu adalah orang-orang ya, yang memang khusus untuk mendokumentasi gitu ya. Biasanya di teman-teman kepolisian ada seksi dokumentasinya dan seterusnya ya. Apalagi kalau mereka mendapatkan dari media sosial, dari saya pula gitu kan. Nah, ini udah menjadi tidak valid ya. Nah, dari awal kita sudah menyampaikan itu. Ya. Banyak penelitian dia menggunakan dokumen-dokumen milik saya atau yang didapatkan dari media sosial. Dan itu tanpa izin sebenarnya. Kenapa? Saya memberikan dokumen saya ke dia untuk menyadarkan dia di awal, gitu ya. Supaya dia tidak ikut-ikutan dengan kasus seperti ini. Ternyata apa? Wah, saya diblokir gitu kan. Kemudian malah disalahgunakan. Marah-marah dia digelar perkara khusus kemarin. Saya nggak mencuri katanya, karena ada media menganggap dia mencuri. Kalau menurut saya tetap dia mencuri sebenarnya. Dia tanpa izin menggunakan dokumentasi saya, video-video saya, dianalisisnya begitu, nggak ada dia izin ke saya. Dan itu yang dipublikasikannya di podcastnya dia. Itu mana ada penelitian seperti itu. Ya, dari awal kita udah bantah itu. Ya. Oke, terus ya. Ada banyak sekali, bukan hanya 1, 2, ada ratusan. Ya. Ada ratusan skripsi tahun 80-an. Dan dia mungkin nggak menemukan, karena dia mungkin menemukan di salah satu sisi saja. Saya bisa menemukan di bawah tangga. Di bawah tangga itu ada banyak sekali tahun yang lama-lama. Memang tersembunyi. Ya, di lantai 1, bukan di lantai 3. Gitu ya. Di lantai 1 dekat tangga, di balik lemari, saya belusukan ke sana, saya cari, oh ini skripsi tahun lama. Oh ternyata sama semua. Ya. Mayoritas yang menggunakan perdana pada saat itu. Karena memang dekat, Fakultas Kehutanan, Fakultas Hukum itu dekat, ya. Karena persis di sebelah Fakultas Hukum ini, Barek namanya, ada percetakan perdana. Ya. Nah inilah, ya. Jadi tidak ada, ya, dasar dia sebenarnya menyatakan ini palsu lagi. Fontnya sama persis, ya. Tidak ada perbedaan dengan skripsi-skripsi Pak Jokowi lain. Ya. Bagaimana mungkin dia membantah ini lagi? Apakah ini palsu, dipalsukan? Kalau kemarin mungkin Fakultas Kehutanan mungkin bisa aja dipalsukan karena itu angkatan Jokowi gitu ya. Oke lah, itu angkatan Jokowi. Tapi kalau fakultas lain bagaimana cara memalsukannya? Tujuannya selain apa? font, Bang Jo, Ya. selain font yang dia akui waktu di podcast bersama Deddy Sitorus bahwa di lembar pengesahannya Pak Jokowi itu ada apa istilahnya watermark, ya kan, yang warna kuning itu kan. Dia bilang sebenarnya nggak ada, dia bilang di zaman itu, padahal di skripsi-skripsi teman-teman yang dihukum kan semua watermark gitu, warna kuning. Iya, ini ada kertas logo watermark dan itu diperjualbelikan biasanya di koperasi mahasiswa biasanya gitu ya. Jadi itu tinggal dibeli saja. Bahkan dijual di mana-mana kok itu kertas-kertas seperti itu, kertas-kertas berlogo karena memang dibutuhkan oleh mahasiswa ya kan. Buktinya inilah ya. Banyak sekali ya ini. Semuanya kertas berwatermark warna kuning sama persis di tahun 87. Nanti kita lihat ada yang tahun 85 juga ya. Nah ini ya. Ini yang saya screenshot dari apa namanya? Ada tahun 90. Ada juga pengetikan percetakan yang lain. Tapi sama fontnya. Ya, jadi percetakan lain pun ternyata menggunakan font yang sama, bukan hanya perdana saja. Nah, ini contohnya yang di bawah ini. Ya, ini kan sama ini fontnya. Ya. Font mirip dengan Times New Roman tahun 85 pula ini ya, tahun 85. Nah, ini apa namanya? Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada juga ini. Persis. Ya. Jadi ini sudah membantah. Jadi penelitian yang dilakukan dia terhadap font itu benar sama sekali tidak berdasar lagi. Ya. Bisa dianggap sampah lah gitu ya. Tidak ada maknanya. Kenapa? Karena dia tidak mengkomparasi skripsi lain yang ada di fakultas lain pada zaman itu. Ya. Nah ini yang perdana. Jadi pusatnya di Taman Siswa. Kemudian cabangnya ada di Jalan Gejayan, kemudian ada di Baret, depan Fakultas Kehutanan, kemudian ada di Jalan Adi Sucipto. Jadi sampai 3 cabang, ya. Dari 1 cabangnya sampai 3 cabangnya ada, ya. Pembatas-pembatas itu kita lihat, ya. Pengetikan, nah kalau dulu namanya pengetikan, ya, karena kalau sekarang kan fotokopi, ya, tempat fotokopi untuk cetak-cetak. Sama persis, ya. Apalah bedanya ini dengan skripsi Jokowi coba? Nggak ada bedanya, ya. Jadi palsu semua, kan ini yang menjadi tidak logis ya, sama seperti yang dibilang oleh Mark Twain itu bahwa memang orang-orang seperti ini orang-orang yang nggak bisa diluruskan lagi gitu ya. Nggak bisa lagi diluruskan karena dia punya kebenaran sendiri gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini palsu, kira-kira seperti itu ya. Nah ini menjadi
awalnya saya berpikir dia mau bisa diluruskan gitu ya, makanya saya berani menghubungi dia, mengajak dia diskusi, bahkan face to face dengan dia. Sampai sekarang dia tidak berani ya. Meskipun teman-temannya meminta dia berhadapan dengan saya langsung. Terbukti di Nusantara TV ya, ketika saya hadir, dia tahu saya sebagai narasumber, dia langsung walk out ya. Bisa ditanyakan ke teman-teman Nusantara TV. Iya. Ketika dia walk out gitu ya, dia pergi, akhirnya Nusantara TV memisahkan sesi kami ya pada saat itu. Oke, kemudian kurang lebih sama, ada banyak sekali lah ya yang kita dokumentasi. Ini belum semua, ada banyak video-video juga ya. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Jadi terkait font tadi sudah terbantahkan gitu ya. Masalah penerbitan buku. Iya. Mereka kan mau menerbitkan buku dan akan publish tanggal 17. Dulunya tanggal 18 Agustus, tetapi maju menjadi 17 Agustus data terakhir. Kalau ada jejak digital yang mencatat sepak terjang mereka ada di mana ya. Ini Mas Yesua bisa melihat, itu kemudian kita kan bisa menilai kualitas tulisannya seperti apa. Karena menulis buku itu bukan seperintah kepada AI, tetapi konsentrasi. Kalau toh pun juga ambil perintah pada AI, juga harus kita cermati lagi. Itu artinya kita akan bisa menilai keteledoran, kecerobohan di dalam mereka menulis buku itu. Tetapi sekali lagi, ini diperlukan data, jejak digital, mereka kemana saja orang-orang itu. Baik, terima kasih Prof. Kuncoro ya. Jadi memang itu nanti akan kita bahas lagi ya, kita bahas terkait dengan mereka menggunakan AI. Nanti kita buat nanti yang lucu-lucu gitu ya. Kalau kita compare katakanlah wajahnya Roy Suryo itu sama dengan wajahnya Dewa Bujana misalnya, atau sama dengan politisi PDIP yang lain dan seterusnya gitu. Itu kita temukan banyak hal. Jadi artinya penelitian menggunakan AI itu tidak bisa terverifikasi, bukan penelitian yang valid ya. Paling banter dia bisa dijadikan hanya petunjuk-petunjuk saja, tapi itu harus dikonfirmasi ulang gitu ya. Diverifikasi dengan metode-metode lain gitu ya. Ini yang mereka banyak keliru sebenarnya ya. Jadi di sini saya sudah jelaskan tentang transkrip ya. Jadi yang ditampilkan oleh Dirtipidum ya di sini ya. Kan Dirtipidum menyampilkan daftar nilai sarjana gitu kan. Tetapi yang ditunjukkan itu sebenarnya agak rancu ini ya, memang agak rancu. Jadi mereka nggak paham ya. Jadi yang pertama ditunjukkan di sini daftar nilai akhir kurikulum sarjana S1-nya. Jadi makanya di sini ada 40 SKS. Ya, ini hanya untuk sarjana atasnya atau sarjana S1-nya. Kemudian yang di samping sini yang ditampilkan itu adalah daftar nilai berisi draft biasanya. Dokumen yang internal yang digunakan oleh pembimbing akademik. Jadi di sana masih diisi. Jadi sebenarnya draft ini akan menuju ke daftar nilai akhir kurikulum untuk keperluan yudisium. Jadi bagian sini untuk yudisium, sedangkan bagian yang ini masih berupa draft. Jadi di sini karena memang dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Fakultas Kehutanan semua, bukan dari bukan dari Pak Jokowi gitu ya, dari Fakultas Kehutanan. Jadi dokumen-dokumen internal milik Fakultas Kehutanan ya. Itu yang ditampilkan oleh Bareskrim pada saat itu. Nah, di sini saya udah jelaskan juga ya tentang transkrip. Dokumen-dokumen yang diantaranya daftar nilai yang ditampilkan Bareskrim pada saat gelar perkara yang dulu itu merupakan dokumen-dokumen berasal dari internal Fakultas Kehutanan. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detail lah di sana. Tidak ada yang berasal dari Bapak Jokowi. Jadi semua yang ditampilkan itu dari Fakultas Kehutanan semua gitu ya. Nah, pada dokumen tersebut ditampilkan ada diantaranya beberapa jenis daftar nilai. Jadi ada beberapa ragam daftar nilai yang ada di Fakultas Kehutanan. Dan biasanya setiap mahasiswa itu ada satu bundle langsung ya. Mulai KHS-nya yang pernah diatur di sana, daftar draft yang pernah diisi oleh dosen pembimbingnya, pembimbing akademiknya. Kemudian juga ada draft daftar nilai yang digunakan untuk keperluan yudisium. Ya, daftar nilai yang keperluan yudisium ini menjadi referensi nantinya untuk mengeluarkan transkrip. Ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga bahwa pada zaman itu, ya, ketika mahasiswa wisuda, mereka tidak langsung mendapatkan transkrip. Ya. Mereka hanya mendapatkan ijazah. Ketika suatu saat mereka membutuhkan transkrip, baru mereka melakukan permohonan kepada fakultas, kemudian dikeluarkanlah transkrip. Ya. Nah, itu transkrip yang dikeluarkan oleh fakultas itulah yang ada tanda tangannya dekan segala macam. Ya.
Tetapi sumbernya dari mana? Bahannya itu adalah data-data yang ada dari fakultas, dari apa namanya, daftar nilai yang digunakan pada saat yudisium kelulusan. Ya. Itu yang jadikan referensi mereka. Gitu ya. Jadi ketika ada orang meminta transkrip dibuatkan oleh fakultas, makanya rata-rata transkrip itu keluar setelah mereka wisuda, beberapa bulan setelah wisuda, beberapa bulan setelah mereka, ketika mereka membutuhkan lah mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya. Dan tidak semua tempat atau perusahaan tempat bekerja itu mempersyaratkan transkrip, rata-rata butuh ijazahnya saja gitu ya. Tetapi ke mayoritas mungkin untuk BUMN, pemerintahan, atau bahkan ketika ingin kuliah S2 atau melanjut gitu ya, atau bahkan ke S3 gitu ya, itu baru dia diberikan transkrip sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dual language dan seterusnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan seterusnya. Nah itu yang saya jelaskan di sini ya. Nah, ini contoh-contoh transkrip yang ada, termasuk juga transkrip bahasa Inggris punya Pak Mustoha. Pak Mustoha juga ada hadir di sini, Bapak Mustoha. Jadi Bang Bill nanti bisa diskusi juga ya Pak Mustoha ya. Oke, itu mungkin terkait dengan transkrip ya. Kemudian apalagi tadi tentang daftar nilai ya. Jadi yang ditampilkan oleh Bareskrim itu memang tidak semua ya. Untuk daftar-daftar nilai itu ada yang hanya daftar nilai program kurikulum S1 atasnya saja, sarjana mudanya malah nggak ditunjukkan. Nah ini saya tunjukkan ya, tapi yang sudah saya tutupi ya. Dan ini semua mesin ketik semua, tidak cetakan dan mesin ketik, tidak ada tulisan tangan ya. Nah ini contohnya sarjana mudanya ya, berapa SKS dia, SKS-nya di sini. Kalau yang sarjana atasnya udah ditunjukkan oleh Bareskrim ya. Totalnya 120 SKS. Di sini ada nilai-nilainya. Ya. Oke. Kemudian ada juga argumennya Rismond. Oh, nilainya banyak yang D gitu ya. Kemarin kita udah bahas juga ya Bang Bill ya di podcast yang dulu waktu saya di Jakarta ya ketemu Bang Bill. Nah, syarat lulus itu jelas ya. Ada aturan mainnya di Fakultas Kehutanan. Nilai D itu masih diperkenankan ya. Kalau di Fakultas Kehutanan aturannya maksimal 25% dari jumlah SKS-nya. Wah, berarti masih sangat jauh ya. Nilai D-nya di bawah 20 kok ya. Padahal kalau 120 kali 25% itu kan harus di atas 20-an ya kan. Nah, artinya dia lolos. Intinya seperti itu ya. Begitu juga di syarat lulus program sarjananya ya, kurang lebih sama. Kemudian apalagi mungkin terkait dengan ini mungkin pertama kali saya tunjukkan di sini ya, tetapi saya share di sini supaya nggak terlalu jelas ya, terkait dengan logo ya, logo. Nah ini yang kemarin penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rismond. Nah ini saya capture bagian sini, ini yang katanya mencotot gitu ya. Ini versi scan high quality yang kita dapatkan. Ya, saya nggak tunjukkan semua, saya tunjukkan hanya bagian tertentu saja. Tujuannya apa? Untuk mematahkan ya, bahwa ini yang dicetak fontnya dulu atau logonya gitu ya. Ini sama seperti teman-temannya yang lain ya. Kita bisa pastikan bahwa ini dicetak logo fontnya dulu baru logonya. Kelihatan ya. Saya bisa zooming di sini gitu ya. Ini high quality gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa oh ini beda, Jokowi itu beda. Kenapa dia nggak menemukan bahwa ini? Kenapa? Karena kualitas foto itu sangat kecil yang dia dapatkan. Karena dia hanya menggunakan data-data yang dari Dian Sandi ya. Sehingga menjadi tidak valid, menjadi bias. Itu yang disebut dengan penelitian digital forensik yang abal-abal. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap data-data yang dari media sosial ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan pada original source atau sumber aslinya ya. Jadi di sini sudah terbantahkan bahwa sama ya. Font dulu dicetak, kemudian ada logonya di atas, kelihatan di sini bagian yang buram nih ya, bagian di sini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya saya bisa juga menunjukkan menggunakan data-data yang dari Dian Sandi, tapi oke lah, itu udah pernah kita lakukan ya. Di DevTalk 22 kita udah tunjukkan dengan algoritma tertentu, dengan tone mapping. Sebenarnya dengan tools yang lain juga saya udah coba dan berhasil juga menemukan juga lintasan merahnya. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi, kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini. Kasat mata aja kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, jadi
abal-abal lah yang mereka lakukan. Boleh kita katakan sampah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan source yang benar, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, mungkin itu ya, sementara silahkan bisa dielaborasi sama teman-teman yang lain. Saya tunjukkan sekilas saja, ya. Mudah-mudahan menjadi clear, ya, sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi yang mereka gunakan gitu ya, sudah terbantahkan semua gitu ya, terkait dengan transkrip, terkait dengan mana lapisan layer segala macam dikatakan 4 metode itu gitu ya, itu sudah terbantahkan semua. Semoga kasus ini segera segera ada kemajuan ya, terutama di Polda gitu ya, sehingga kita bisa nanti melihat fakta-fakta nanti di persidangan seperti apa, sehingga kedepannya lagi tidak ada lagi kasus yang sama lah gitu ya. Mas Joshua, ada satu hal yang kecil karena menyangkut masalah di Polda ini. Silakan, Prof. Kalau Polda tidak segera mengambil tindakan, gitu, ini akan berkembang terus. Betul, Prof. Karena mereka mengorkestrasi itu. Jadi kalau memang misalnya tanggal 17 sudah selesai dan diizinkan, ya dipanggil harus segera, itu kemudian menjadi sebuah tindakan. Karena tidak seperti itu mereka akan membuat. Sekarang aja yang dalam kondisi yang seperti ini, Samad diundang, Said Didu diundang, siapa diundang, dan itulah yang kemudian menjadikan itu gaung yang kemarin sudah mulai redup, mulai lagi sekarang terbakar. Itu saya yang saya harapkan. Matur nuwun. Joshua Sinambela saya kira memang benar-benar luar biasa ya. Beliau memberikan bukti otentik. Dan begitu pun juga dengan Prof. Kunchoro yang selalu memperingatkan Rismon Sianipar. Tapi memang Rismon ini tetap menutup telinga dan memelihara kegaduhan. Ini bukti bahwa isu ijazah palsu Pak Jokowi, skripsi palsu Pak Jokowi hanyalah alat propaganda yang dipoles dengan kebohongan. Dan publik saya kira berhak tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan selalu menang melawan fitnah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Joshua ini saya kira sangat luar biasa sebagai bentuk edukasi buat kita semua. Dan yang terakhir saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, ingat bahwa fitnah itu bisa berisik, tapi fakta selalu abadi. Mari kita jaga akal sehat kita, jangan terjebak dalam para oknum-oknum yang sengaja melakukan propaganda murahan seperti Rismon Sianipar CS ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.